Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang hadir di gedung gereja maupun di rumah melalui channel YouTube saat ini. Kita memasuki minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Tema ibadah hari ini adalah pemimpin yang berintegritas. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada minggu pagi ini, Pendeta Irdian Sulistiantoro, KMJ Gemat GPB Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang masih mewabah akan membuat kita makin panik, resah dan takut, hati gelisah, pikiran kacau dan putus asa. Apalagi kondisi ini menimbulkan dampak yang kurang baik secara ekonomi, sosial, psikis, bahkan spiritual bagi kehidupan kita. Akibatnya kita saling menyalahkan dan bertengkar, saling menghujat dan memfitnah satu terhadap yang lain. Dalam ibadah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi seorang murid yang taat mendengar, seorang murid yang berserah diri sepenuhnya pada sang guru kebenaran. Seorang murid yang setiap hari mempertajam pendengarannya, melatih lidahnya, serta tindakannya untuk menghasilkan ucapan dan perilaku yang benar dan menguatkan sesama. Seorang murid yang harus terus diperlengkapi dan pada akhirnya bertumbuh dan berkembang menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Seorang pemimpin pelayan yang seluruh hidupnya diabdikan kepada sesama yang lemah, meskipun terkadang difitnah dan diperlakukan. Jemaat sekalian, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terima kasih.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sabda Tuhan dituliskan di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 24 hingga 25 sebagai nats pembimbing kita menyatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pengasih dan penyayang, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, serta memuliakan nama-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan, dan perlindungan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu, pribadi dan keluarga dalam seluruh aktivitas hidup dan kerja serta pendidikan anak-anak kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami mengakui semua kelemahan dan dosa kami. Kami tidak peka dan tidak mau belajar sebagai seorang murid dari situasi ini. Kami hanya resah dan saling menyalahkan. Padahal ada banyak pelajaran berharga dari situasi ini yang bisa memperkaya kehidupan dan membuat kami lebih bijak dan berhikmat. Ampunilah kami, ya Tuhan. Condongkanlah hati kami kepadamu, pertajam telinga dan pendengaran kami untuk bisikan roh dan suara-Mu. Baharuilah tindakan kami untuk menolong sesama, meskipun kami sendiri menderita. Berilah kuasa agar kami dapat menanggung semua hal yang terjadi dalam hidup kami, bahkan ketika kami tercecah diperlakukan tidak adil. Engkaulah Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Dan dengan
Tibalah saatnya kita segera memasuki layanan sabda. Sesaat mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, siapakah kami ini yang sesungguhnya, sehingga Engkau berkenan memperlakukan kami sebagai satu keberadaan yang begitu berharga di mata Tuhan. Engkau mencari dan terus mencari kami. Kendati kami sering lalai, namun Engkau tidak pernah menghentikan cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini Bapa, Engkau menuntun kami boleh berada di gereja-Mu ini. Engkau tidak bersabda atas kami. Melalui sabda-Mu kami mendapatkan berkat, kekuatan, dan kami dimampukan menatap hari esok kami. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Kita akan bacakan secara silih ganti. Kami akan bacakan ayat yang tercetak keluar dan jemaat akan bacakan ayat yang tercetak ke dalam. Yang mengatakan ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku Untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. aku tidak menyembunyikan mukaku. Ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kekasih-kekasih Kristus, salah satu dampak dari dosa, maka ada sebuah ungkapan Latin mengatakan demikian: errare humanum est. Errare humanum est. Dalam bahasa Indonesianya diartikan begini: akibat dosa, yang namanya manusia itu memiliki kecenderungan sebagai pembuat kesalahan. Akibat dosa punya kecenderungan pembuat kesalahan. Ada kata Latin lainnya yang juga menegaskan tentang kecenderungan negatif itu, saudara. Akibat dosa dikatakan non posse non peccare. Non posse non peccare. Akibat dosa, maka apapun yang dilakukan manusia itu ujungnya berdosa, apapun itu. Seperti orang melempar batu ke atas,
Sekuat apapun ia melemparkannya, batu itu akan jatuh ke bumi karena terkena gravitasi bumi. Demikian juga berangkat dari manusia yang berdosa, apapun yang dilakukan tetap ujungnya berbuat dosa. Saudara-saudara, kata-kata Latin itu sesungguhnya memberikan pesan kepada manusia ini agar memiliki satu kesadaran tentang kecenderungan yang dimilikinya itu. Dan tanpa kesadaran itu, manusia nggak mau sadar tentang hal itu, maka tinggal menunggu waktu saat kehancurannya. Nah, saudara, ketika dikatakan manusia harus sadar, membutuhkan kesadaran. Kesadaran tentang apa? Manusia supaya sadar tentang apa? Kesadaran yang seperti apa yang dibutuhkan? Nah, kesadaran yang dimaksudkan adalah kesadaran bahwa yang namanya manusia ini sesungguhnya membutuhkan kepemimpinan, saudara. Membutuhkan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini tampaknya menjadi sinyal untuk mengatasi kecenderungan manusia yang selalu mau berbuat salah itu. Membutuhkan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu di dalamnya ada dinamika memimpin, tetapi sekaligus dinamika dipimpin. Nah, saudara, ada seorang teolog, Alexander Schumann. Dia menyebutkan, saudara, tentang pencirian kemanusiaan manusia. Bahwa pencirian manusia yang adalah manusia itu ditandai dari satu, kemampuan berpikir. Yang kedua, kemampuan untuk bekerja. Tetapi juga bahkan yang terutama, kemampuan untuk beribadah. Nah, secara khusus berkenaan dengan kemampuan kerja yang benar, berkenaan dengan kemampuan kerja sejati, agar tidak terkontaminasi dengan kecenderungan negatif manusia yang selalu berbuat salah, selalu terancam dengan human error, saudara. Maka harus selalu memadukan dua unsur dalam kepemimpinan itu, yaitu unsur memimpin, unsur dipimpin. Nah, memimpin di sini, saudara, konotasinya memerintah. Nah, memerintah di sini menunjuk pada apa yang dilakukan. Berarti menunjuk alat, instrumen yang dipakai. Alat apa yang dipakai? Itu berkenaan dengan memimpin. Sedangkan dipimpin dalam hal ini konotasinya adalah melayani. Dan melayani di sini sesungguhnya, saudara, adalah menunjuk pada bagaimana melakukannya. Berarti berbicara tentang cara. Nah, di sini, saudara, disinilah sesungguhnya dibutuhkan apa itu yang disebut dengan karakter. Dibutuhkan karakter. Nah, kedua unsur itu harus bertemu. Alatnya, caranya. Punya alat, tapi tahu cara menggunakan alat itu. Ketika terjadi titik temu, saudara, ya, maka akan terjadi efektivitas, akan terjadi kualitas, dan dampaknya adalah hidup yang terarah menuju pada tujuan hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia, kita melihat arti memimpin. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu, saudara, memimpin dalam kamus itu diartikan memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun, untuk menunjukkan jalan, untuk membimbing, untuk memandu. Itu memimpin. Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya memberikan pesan betapa yang namanya seorang pemimpin, ya, adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan juga mempengaruhi orang lain. Tetapi berangkat dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Orang tidak akan pernah bisa memimpin orang lain sebelum dia mampu mengendalikan dirinya sendiri.
Itu menurut kamus berbahasa Indonesia. Nah, sedangkan bagaimana dengan kata Alkitab, saudara? Kata Alkitab, berkenan dan kepemimpinan itu. Nah, kalau dalam Alkitab, saudara, dikatakan kepemimpinan itu adalah titik temu dari unsur diakonein, ya. Diakonein yang arti melayani, dengan daulos, artinya hamba. Melayani dan hamba. Di sini terkandung pesan betapa unsur kerendahan hati itu luar biasa. Di sini memberikan pesan bahwa berbicara tentang kepemimpinan pertama-tama bukan bicara soal piramida, hierarki piramida, bukan seperti itu, tetapi piramida yang terbalik, menekankan perilaku melayani dan daulos. Seorang pemimpin harus punya jiwa yang seperti itu. Nah, saudara, kalau kita mengacu dari tema khotbah kita untuk saat ini, tema khotbah kita itu kan pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas. Berangkat dari tema kita, saudara, maka pemimpin yang berintegritas itu adalah pemimpin yang berada pada garis kepemimpinan, mampu memadukan unsur memimpin dipimpin menjadi satu titik. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam, mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes 13. Injil Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakan ayat 13-nya, Bapak Ibu membacakan ayat 14-nya. Dari Yohanes 13, 14. Saya ayat 13, saudara-saudara ayat 14 membaca bersama-sama. Kita akan memulai. Injil Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun mencari membasuh kakiku. Ya, Yesus memberikan keteladanan perilaku pemimpin. Yesus yang guru, yang Tuhan, justru memberikan contoh mau membasuh kaki. Itu pemimpin yang berintegritas. Mari kita baca lagi Matius 20 ayatnya yang ke-26 dan 27. Matius 20 ayat 26 dan 27. Saya akan membaca ayat 26, saudara-saudara membaca ayat 27 ya. Dari Injil Matius pasal 20. Kita mulai. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Silakan. Menjadi pelayan dan berperilaku sebagai hamba. Kerendahan hati, humble, rendah hati, penguasaan diri. Itulah kepemimpinan menurut Yesus. Nah, saudara kekasih Tuhan, selanjutnya apa kata Yesaya 50 ayat 4 hingga 6 yang tadi telah kita baca bersama tentang pemimpin yang berintegritas itu. Nah, dalam kitab Naubuatan ini, pemimpin yang berintegritas itu diarahkan atau menunjuk pada ebed Yahweh. Ebed Yahweh, hamba Tuhan, hamba Allah. Dalam hal ini pertama-tama saudara, bukanlah hamba yang sibuk dengan fasilitas apa yang didapatnya. Bukan hamba yang sibuk dengan apa yang orang lain dapat berikan kepadaku. Kepada ebed tadi, bukan itu kesibukannya. Tetapi ebed Yahweh itu pertama-tama adalah menunjuk pada peran, menunjuk pada tugas apa yang dilakukannya.
Itu orientasinya. Kita cermati ayat yang keempat A, saudara. Ayat keempat A dari Yesaya tadi, ya, dari Yesaya 50 tadi, ayat 4A. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah. Kita garis bawahi lidah. Seorang murid kita garis bawahi. Ya. Kemudian 4C-nya kita perhatikan. Setiap pagi mempertajam pendengaranku kita garis bawahi, saudara. Ya. Nah, dari ayat 4 ini, saudara, ada 3 pokok penting objek ya, yang menjadi titik perhatian kita. Yang pertama, pendengaran. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, murid. Bicara soal objek dan subjek, Tuhan sebagai sang subjek. Tuhan tidak boleh diobjekkan. Tuhan sebagai sang subjek dan ebed sebagai objek. Nah, dalam hal ini, hamba sebagai objek menerima anugerah 3 poin tadi, saudara. Hamba itu dianugerahi pertama, pendengaran yang cerdas, saudara. Telinga yang cerdas. Banyak loh orang telinganya bermasalah. Ini dianugerahi pendengaran yang cerdas. Karena dianugerahi pendengaran yang cerdas, sehingga ia mampu mendengar, mengolah berita firman, pengetahuan ilahi mengenai orang. Luar biasa sekali, saudara. Jadi gara-gara telinganya cerdas, membuat otaknya itu bisa bekerja dengan baik. Otak kanan, otak kirinya, otak kiri mengidentifikasi, mengobservasi, dan hasilnya baik. Maka otak kanan untuk mengambil keputusannya mudah. Dan akhirnya dia dimampukan untuk mencermati tentang orang. Melihat orang dengan baik. Melihat kemanusiaan manusia dengan baik. Ebed Yahweh diberi kemampuan tentang itu. Memahami kemanusiaan manusia. Kemudian juga karena telinga yang cerdas, ia diberi kemampuan untuk menangkap peristiwa. Banyak orang salah menangkap peristiwa, saudara. Apalagi zaman sekarang hoak di sana sini. Ini diberi kemampuan menangkap peristiwa dengan baik. Tepat, benar. Selanjutnya, ia pun dengan telinga yang cerdas, pendengaran yang cerdas, diberi kemampuan untuk melihat rancangan berkenaan dengan mesianik Tuhan. Rancangan tentang Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelamatkan umat. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Banyak orang lebih melihat keselamatan itu ada di tempat lain, bukan di tempat Tuhan. Nah, ebed Yahweh diberi kemampuan tentang itu. Kemudian selanjutnya, melalui anugerah lidah, Tuhan menganugerahkan lidah kepada hamba. Maka diberi kuasa ilahi. Ya, melalui lidahnya, saudara. Itu artinya melalui perkataannya, dia berkata-kata penuh kuasa, saudara. Penuh kuasa, punya bobot. Dan bobotnya itu, saudara, dapat memberikan semangat baru. Lidah mampu memproduk kata-kata yang mengandung berkat, bukan mengandung kutuk, bukan mencaci orang, bukan ngomongin orang, tetapi mengandung kuasa, memberikan semangat baru. Banyak orang hopeless, saudara, tapi karena peran dari hamba ini, orang yang mendengar, menerima hasil produk lidahnya, menjadi semangat kembali. Dan selanjutnya Tuhan menganugerahkan hamba itu, bukan hanya karakter, tetapi pola hidup. Ingat saudara, pola hidup itu strata paling tinggi. Setelah habit, kebiasaan, di atasnya itu karakter, di atasnya paling tinggi pola hidup. Jadi Tuhan menganugerahkan bukan hanya karakter, tetapi juga pola hidup, saudara-saudara.
pola hidup sebagai seorang murid. Sebagai seorang murid, unsur ketiga, murid. Ya. Yang pertama tadi pendengaran, yang kedua lidah, yang ketiga karakter seorang murid. Pola hidup sebagai seorang murid. Nah, murid di sini saudara bukan hanya pertama-tama sebagai pihak yang belajar dengan segala ketekunannya saat menyerap dari apa yang diajarkannya, tetapi murid di sini pertama-tama adalah justru berbicara tentang karakter, bicara tentang pola hidup berkenaan dengan kesetiaan. Seorang murid itu pasti bicara tentang kesetiaan, bicara juga dengan ketaatan. Yang namanya murid pasti dia taat, tetapi juga konsistensi. Nah, saudara, ini namanya integritas. Bahkan di ayat yang ke-6 kita lihat, ayat yang ke-6. Hamba itu atas nama peran sebagai murid siap menyerahkan punggungnya, bukan untuk dipijit-pijit, tapi siap rela mau dipukul dalam rangka menjalankan tugasnya. Siap menyerahkan pipinya, bukan untuk diusap, tapi siap untuk dicabut janggutnya. Kemudian dikatakan, menyerahkan mukanya, bukan untuk dicium saudara, tapi siap untuk dinodai dan diludahi. Rela menghadapi risiko demi menjalankan tugasnya. Nah, dengan kekuatan seperti itulah yang namanya Ebed Yahweh itu menjalankan tugas kepemimpinannya, berjuang dengan konsisten, memimpin umat meskipun harus menghadapi dan mendapatkan siksaan, hinaan, dan dipermalukan dalam rangka membebaskan umat Israel. Itulah pemimpin yang berintegritas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehadiran pemimpin yang berintegritas sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Setiap kita adalah pemimpin, setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. Tidak sekedar pemimpin, tetapi pemimpin yang punya integritas. Integritas, integer. Integer itu artinya bulat, tidak split. Integer, bulat, saudara. Cocok, apa yang dipikirkan, yang dikatakan, dan dilakukan itu cocok. Itu integritas. Seperti pesan firman Tuhan saat ini. Nah, dengan kepemimpinan yang seperti itu, maka kecenderungan human error itu dapat diperkecil, bahkan dapat dikanalisasi, dapat dikendalikan. Ingat saudara, semua masalah, semua accident, prosentase terbesar penyebabnya adalah human error. Baik di tengah-tengah keluarga, sampai ada keluarga yang pecah, itu pertama-tama human error, saudara. Dibutuhkan pemimpin yang berintegritas, suami, istri, untuk anak-anak yang kita kasihi. Demikian juga negara bisa retak, faktor utamanya human error. Dan jangan lupa, gereja bisa menjadi retak, penyebab utamanya adalah human error. Nah, saudara, melalui karakter pemimpin yang berintegritas, titik temu spiritualitas, kadar hubungan kita dengan Tuhan. Saya harus dekat dengan Tuhan. Saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Itu penting sekali, saudara. Dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan talenta, skill, kemampuan, profesionalitas. Titik temu antara spiritualitas dan profesionalitas, maka buahnya adalah pelayanan yang kreatif. Artinya memanage kecenderungan human error tadi tidak lagi sebagai pengganggu, dimanage, diubah menjadi peluang. Maka hidup ini menjadi kemudian hidup yang bermakna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menjadi hidup yang tegar, kreatif, inovatif. Terlebih di masa pandemi ini, betapa dibutuhkan hidup yang kreatif, bukan hidup yang kalah dan kalap.
Ingat saudara, mari kita memerankan diri kita sebagai pemimpin-pemimpin. Pertama, mulailah di tengah-tengah keluarga kita, pemimpin yang berintegritas. Di keluarga syarat dengan human error, di gereja saudara, mari menjadi pemimpin yang berintegritas. Gereja ini, Tuhan mengutus untuk gereja ini. Demikian juga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Selamat berjuang menjadi pemimpin yang berintegritas. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kepada kami berkenaan dengan kepemimpinan. Ya Bapa, menandai hidup yang dekat dengan Allah, seiring dengan karakter Tuhan yang selalu mengatasi situasi yang chaos, situasi yang tohu wabohu, maka hidup di dalam Tuhan, maka seiring hidup yang tertib, hidup yang rapi, hidup yang terpimpin. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami akan hal itu, agar kami semua menandai ketaatan kami kepada Allah, maka kami berada dalam suasana hidup yang terpimpin. Sanggupkan kami, peran kami di tengah-tengah keluarga. Kiranya kami menjadi suami, sekaligus menjadi pemimpin yang baik dan berintegritas. Demikian juga menjadi istri
istri yang baik dan berintegritas, dan menjadi anak-anak terkondisi. Ketika kami melihat orang tua kami menjadi pemimpin yang baik, maka kami terkondisi sebagai anak-anak menjadi pemimpin yang baik pula. Ya Bapa, apa yang di luar adalah kelanjutan dari apa yang ada di dalam rumah. Mampukan kami Tuhan, peran kami di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan ini, kami berdoa bagi gerejamu, GBB Jemaat Sejahtera ini, dengan segala program kerjanya yang sudah sedang dan akan dilakukannya. Tuhan berkenan memberkati. Berkati para diaken, penatua, para pendeta beserta keluarganya. Berkati unit-unit misioner, ke-6 pelkat yang ada, panitia, komisi, anak-anak Tuhan yang duduk dalam PPPJ, anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini, anak-anak Tuhan yang dengan jerih lelah, dengan penuh kesungguhan, yang mengoperate multimedia ini, media yang ada, sound system dan lain sebagainya, sebagai pemandu lagu, pemusik, umat Tuhan yang sudah hadir, baik secara luring dan daring, Kau berkati. Jadikanlah kami sebagai umat yang merupakan arak-arakan satu dengan yang lain, sebagai orang-orang yang siap, ya dengan segenap hatiku, siap untuk dipimpin, siap untuk memimpin. Bapa Allah Surgawi, sehingga umat kami menjadi umat merupakan surat Kristus yang terbuka. Melalui perilaku umat Tuhan, nama Kristus dimuliakan. Ya Bapa Allah Surgawi, Yesus Kristus, dalam situasi pandemi dengan berbagai dampak-dampak yang dimunculkannya, berkenaan dengan sakit, penyakit, kecemasan, berkenaan dengan perekonomian, ya Bapa, kiranya Engkau memampukan kami mengingat firman Tuhan hari ini, bahwa kami tidak boleh kalah, kami tidak boleh kalap, tetapi kami harus berada sebagai orang-orang yang dipimpin oleh pemimpin agung, Yesus Kristus, Sang Nahkoda Agung kami. Sanggupkan kami menapai kehidupan ini, dan bahkan kami bermakna bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi juga orang lain. Ya Bapa Allah Surgawi, berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin nasional kami, bahkan sampai pemimpin-pemimpin di daerah, berkati masyarakat Indonesia, berkati TNI, Polri, berikan kesanggupan untuk membawa, merajut Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara bangsa anugerah Tuhan, penuh dengan cinta damai. Ya Bapa Allah Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk para medis, tenaga medis, rumah sakit, Engkau berdayakan mereka ya Bapa. Tetapi terutama bagi masyarakat Indonesia, dan lebih khusus bagi warga Jemaat GBB Sejahtera di sini, sanggupkan kami tetap berada dalam tatanan baru, mengikuti pola-pola baru, memikirkan bukan hanya diri sendiri, orang lain, terutama bagaimana kami tidak menjadi kendala ketika kami menggunakan masker, tidak menjadi kendala ketika kami harus menjaga jarak, tidak menjadi kendala ketika kami harus selalu hidup yang bersih. Ya Bapa, sanggupkan kami untuk melakukannya. Kini dengarkanlah doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, demikian juga segala persembahan, persepuluhan dari tanah, baik dari benih di tanah maupun dari pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian Jemaat Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Dari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sumber hidup kami bersyukur atas segala berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kepadamu kami persembahkan sebagian sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu melalui pelayanan dan kesaksian serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 15 November 2020, sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Kilas balik GPIB Sejahtera ke-35 tahun melalui acara talk show dan pujian yang disiarkan langsung dari GPIB Sejahtera pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Warga jemaat akan dapat mengikutinya secara live melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera. Sakramen Baptisan Kudus dan peneguhan sidi dewasa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 10.00 waktu Indonesia Barat, tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Pelayanan firman Pendeta Benjamin Lohena Pesi. Nama-nama peserta sidi dewasa tahun pelayanan 2020 sebagai berikut. Saudari Cairunisa, warga jemaat sektor pelayanan 1. Saudari Anissa Indra, warga jemaat sektor pelayanan 5. Ibadah syukur HUT ke-35 tahun GPIB Sejahtera akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat GPIB Sejahtera. Pelayanan firman Pendeta Martin Lewakabesi, Ketua 1 Majelis Sinode. Mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat. Pendaftaran baptisan diberitahukan kepada warga jemaat. Pembukaan pendaftaran baptisan kudus anak yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 dalam ibadah Natal kedua. Bagi keluarga yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat mengambil formulir di kantor sekretariat setiap hari kerja dengan melampirkan fotokopi akte lahir anak, fotokopi akte surat sidi, dan surat nikah orang tua. Ucapan hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah menerima anugerah, persembahan usia, dan usia perkawinan dari tanggal 15 November 2020 sampai dengan 21 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan terima kasih yang pertama, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Indrian Sulistiantoro, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu, atas pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian pokok warta Minggu 15 November 2020. Terima kasih.
kami jemput umat bangkit berdiri. Saudara-saudara, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita terima tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dimulai di tengah-tengah keluarga, gereja ini, dan juga dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertaimu saat ini dan selama-lamanya. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.